Salam untuk semua. Selamat berjumpa kembali dalam kajian-kajian budaya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memilih topik kajian budaya. Ini terutama ditujukan kepada para mahasiswa ataupun peneliti yang masih mengawali karirnya atau mengawali pembelajarannya di bidang kajian budaya. Pada saat memilih topik, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kita perlu kembali pada diri sendiri, seperti minat, hobi, misi, dan lain-lain. Mungkin kita memiliki minat khusus pada topik tertentu, atau kita memiliki hobi yang kita senangi, atau kita memiliki misi, misalnya tentang kesetaraan, tentang perdamaian, atau tentang multikultur, atau tentang hal lain. Kemudian, kita perlu juga memperhatikan bagaimana kemudahan akses dan bagaimana data tersebut nanti akan dianalisis. Kemudahan akses ini sangat penting, terutama apabila dikaitkan dengan waktu penelitian yang dimiliki oleh mahasiswa. Misalnya, pada umumnya, mahasiswa punya waktu kurang dari 6 bulan, termasuk untuk membuat penulisan laporannya. Oleh karena itu, waktu untuk mengumpulkan data mungkin hanya 1 atau 2 bulan. Apabila akses terhadap data tersebut sulit, maka ini akan memakan waktu yang lama, sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu yang telah ditentukan. Misalnya, kita ingin meneliti tentang kelompok masyarakat yang cukup tertutup, underground misalnya ya. Nah, tolong diperhatikan apakah kita punya akses terhadap kelompok masyarakat tersebut. Kalau nggak ada, sebaiknya kita perhitungkan ulang apakah kita akan tetap melakukan penelitian terhadap kelompok tersebut. Kalau memang sulit, sebaiknya diganti pada topik yang lebih mudah aksesnya. Hal berikut yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan pendukung, misalnya pakar pembimbing. Perlu diakui bahwa dosen di sebuah fakultas atau sebuah universitas memiliki minat dan kepakaran tersendiri. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan kepada mahasiswa untuk melihat posisi dosen, status dosen, dan kepakaran dosen di jurusan maupun fakultas masing-masing. Dan kami menyarankan agar mahasiswa menyesuaikan dengan kepakaran para dosen yang ada. Selanjutnya tentu saja adalah dukungan bacaan, perpustakaan, dan sumber data yang lainnya. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa saat ini teknologi sudah sangat tersedia banyak ya. Misalnya teknologi untuk mencari data, search engine, Google, dan lain-lain. Kemudian teknologi dalam pengelolaan reference, seperti misalnya adalah Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh alur bagaimana kita bisa melakukan proses penentuan topik penelitian. Seperti tadi sudah dikatakan, kita kembali pada diri sendiri. Minat kita apa, hobi kita apa, dan barangkali kita memiliki misi tertentu. Meskipun kadang ya kita melakukan penelitian dalam rangka tugas. Ya, sebagai mahasiswa, hal itu ya kadang perlu diterima. Tetapi alangkah bagusnya apabila tugas itu bisa disesuaikan dengan minat pribadi kita. Selanjutnya, kita perlu melihat data awal. Data awal ini bisa diperoleh dari berita-berita di koran, di TV, di Google, ya, atau dimanapun, atau hasil pengamatan sehari-hari kita. Data awal ini perlu dilihat secara cukup dengan rumus sederhana, yaitu who, what, when, where, why, how. Apabila pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab, maka itu sudah menjadi awalan yang lumayan bagus. Ya. Selanjutnya bisa konsultasi dengan kawan atau dosen, lalu perlu dilengkapi dengan referensi untuk mencari teori yang barangkali cukup. Nah,
Melengkapi referensi di tahap berikutnya ini adalah juga termasuk menambah data. Artinya untuk menentukan teori yang tepat, maka data awal harus sangat memadai. Jangan sampai di tengah perjalanan kita harus berganti teori karena datanya tidak mencukupi atau kemudian data yang telah disangka seperti A ternyata berubah seperti B sehingga kita harus mengganti teori. Oleh karena itu sangat disarankan agar data awal ini sangat memadai, cukup ya untuk bisa menentukan teorinya. Dengan demikian, kalau data awalnya sudah cukup, maka kita bisa menentukan topik dan kita mudah-mudahan bisa menentukan teori yang sesuai. Ini contoh sederhana ya, bagaimana memanfaatkan search engine, misalnya Google. Ini contoh yang kami tulis ya, topics untuk cultural studies. Itu ada beberapa hal yang dimunculkan oleh Google ya, misalnya ada bahasa, ada agama, seni, musik, sastra, ya, kulineri, adat istiadat, tradisi dan lain-lain. Ya, jadi apabila mahasiswa ingin mengawali kira-kira topik apa yang ingin diteliti, bisa memanfaatkan search engine seperti Google. Ini contoh lain bagaimana konsep-konsep kajian budaya bisa membantu kita dalam menentukan arah penelitian. Misalnya ya praktek-praktek pemaknaan, representasi, artikulasi, kekuasaan dan lain-lain. Yang intinya adalah bahwa mesin ya search engine dalam hal ini atau mesin penelusur ya sangat membantu kita dalam mencari topik-topik ya yang mungkin bisa menjadi topik yang akan kita teliti nanti. Selain itu, kami juga sudah menyiapkan sebuah handout ringkas ya yang berisi tentang 17 topik ini. Nah, sebetulnya 17 bab ini saling terkait dalam banyak hal ya. Jadi kami menyarankan mahasiswa untuk melihat-lihat handout yang ringkas ini. Setelah handout yang ringkas, kami memiliki handout yang lebih lengkap yang isinya sama. Di situ ada 16 topik yang bisa ditelusuri. Dan juga ada petunjuk bagaimana menggunakan modul ini. Di antara petunjuk di dalam modul ini adalah bahwa modul ini bukan membatasi. Artinya adalah bahwa topik-topik kajian budaya masih ada banyak di luar yang tertulis di sini. Ya, namun demikian mudah-mudahan topik ini bisa mengawali untuk mengobati rasa keingintahuan para mahasiswa maupun peneliti. Selanjutnya tentu saja para mahasiswa atau peneliti bisa berdiskusi dengan teman atau dengan dosen atau dengan kolega peneliti yang lainnya. Jadi modul ini adalah sebagai awal saja untuk membantu Anda dalam mencari topik yang kira-kira cocok untuk penelitian Anda. Demikian dari kami. Sampai jumpa dan salam sukses untuk Anda.